Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Bersyukur di minggu ini kita ketemu lagi dengan kerinduan yang sama, yaitu untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi sebelumnya, mari saya ajak kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang tiada lepas dalam kehidupan kami. Terima kasih atas segalanya yang boleh terjadi dalam kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Dan di kesempatan ini Tuhan, kami rindu untuk memuliakan Engkau Tuhan, untuk bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami dimanapun kami berada. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kiranya Tuhan ketika kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, kuasa iblis tidak mampu mengganggu kami ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami yang siap memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita mau bersorak bagi nama Tuhan, karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bersuka, memuji dan memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin. Dalam Tuhan, dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan, sama-sama katakan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka ciptalah, oh bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka ciptalah. Mari sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan. Sama-sama katakan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka ciptalah, oh bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka ciptalah. Sekali lagi, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka ciptalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka ciptalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka ciptalah. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang luar biasa bagi Allah kita. Mari saat ini kita tenangkan diri kita sejenak.
Kita mau menyembah Tuhan. Dia adalah satu-satunya sosok yang tidak lepas dalam kehidupan kita. Karena hanya dekat Dia saja ada ketenangan. Karena hanya dekat Dia saja ada kedamaian. Mari saat ini, lewat pujian ini kita mau membawa setiap penyembahan kita hanya dekat Allah. Haleluya. Sama-sama katakan, hanya dekat Allah. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari lebih sungguh lagi dengarkan pujian ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin Tuhan. Dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ya, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku.
benar ya Bapa. Adalah keindahan ketika kami bersamamu, memuliakan Engkau, menyembahmu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur Tuhan ketika kami bisa memuji, memuliakan-Mu Tuhan saat ini. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau tutup bungkus kami, Engkau beri kami pengertian, Engkau urapi kami Tuhan, agar kami benar-benar mengerti, bahkan kami benar-benar mampu untuk mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, ini kami yang membawa setiap penyembahan kami. Ini kami yang siap sedia Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini kami yang selalu terus merindukan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, shalom saudara, apa kabar semua? Saya percaya semua jemaat Tuhan, semua dalam keadaan yang baik. Oleh kemurahan Tuhan, sama-sama kita boleh menikmati akan ibadah online ini. Dan saya percaya ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita lewat firman Allah yang saya sampaikan pada saat ini. Tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan, maka adalah sumber segala sesuatu. Dia sanggup mengadakan segala perkara. Puji Tuhan. Nah saudara, minggu ini saya akan berbicara tentang cara Tuhan bekerja di masa sulit. Sekali lagi, tema yang saya sampaikan, cara Tuhan bekerja masa yang sulit. Nah saya akan ambil di dalam satu kisah. Kita lihat satu kisah yang sangat menarik di sini. Perhatikan baik-baik di dalam 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-7. Ya, ini ada 24 ayat ya, tapi saya akan baca saja sebagian. Jadi sekali lagi 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-24, tetapi saya akan baca beberapa ayat saja. Dan ini satu peristiwa yang sangat luar biasa, bagaimana Allah memelihara Elia di masa sulit. Begitupun Allah memelihara janda Sarfat di masa sulit. Kita mulai ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-7, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat dan termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambil, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Nah saudara-saudara, kalau kita lihat satu peristiwa ini yang perlu kita pelajari baik-baik, gimana di masa Elia terjadi masa-masa yang sulit, yaitu terjadi masa kelaparan. Artinya terjadi panas, sesuai yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada Nabi Elia, bahwa tidak akan ada turun hujan selama 3,5 tahun ya. Nah kenapa? Ya, menjadi satu pertanyaan, kenapa sampai tidak turun hujan 3,5 tahun? Kita aja sudah hampir berapa bulan ya masih ada hujan-hujan. Panasnya nemen ya. Apalagi di daerah Timur Tengah sana, kalau bayangkan kalau 3,5 tahun tidak turun hujan, kita melihat pasti ada kekeringan. Nah, Alkitab mencatat ada begitu banyak ya, ada beberapa hal, kisah-kisah tentang pada zaman Abraham juga terjadi kelaparan, pada zaman Ishak, bahkan pun di dalam zaman raja-raja ada kelaparan. Tentunya menjadi suatu pertanyaan ya buat kita, kenapa sampai
terjadi suatu peristiwa seperti ini. Nah, kita lihat latar belakangnya pada zaman Elia, ya, yang memerintah itu adalah Ahab, Raja Ahab. Raja Ahab adalah Raja Israel. Sebagai ibu kota adalah Samaria. Nah, kalau kita pelajari, perhatikan baik-baik, ya, awal sebelumnya di dalam pasal 16 ayat yang ke-29, saudara baca di situ dan seterusnya. Nah, ternyata ini latar belakang kenapa Tuhan mendatangkan akan suatu kesulitan yang terjadi. Kenapa? Ternyata di dalam pasal 16 ayat yang ke-29, 1 Raja-Raja 16 ayat 29, jadi ketika Ahab menjadi raja, dia menyembah Baal, saudara. Seharusnya dia harus menyembah kepada Allah Israel, tetapi dia menyimpang dari jalan Tuhan. Kalau kita baca di ayat 29, Ahab dan anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa Raja Yehuda, dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Jadi Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada orang-orang sebelumnya. Maksudnya raja-raja sebelumnya, saudaraku. Jadi ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Nah, kalau kita baca lagi, lebih pula dia menyembah Baal, menyembah berhala, dan lebih parah lagi, lebih memprihatinkan lagi, dia mengambil istri anak Raja Sidon, Isabel namanya. Ya, Isabel. Kalau kita baca sini, jadi anak Etabal, raja orang Sidon, menjadi istri sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Nah, aduh, luar biasa ya. Jadi hati Tuhan itu tersakiti. Ya, seharusnya Allah Israel, Allah pilih, mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kita lihat sejarah, Tuhanlah yang membebaskan mereka dari tangan orang Mesir, saudara. Tuhanlah yang membentuk mereka. Tuhanlah yang memberkati mereka. Tetapi mereka, terutama Raja Ahab, menyimpang dari jalan Tuhan. Ketika dia mengambil istri Isabel, orang Sidon itu, lebih parah. Dia membujuk, dia mengajak Raja Ahab untuk menyembah kepada Baal dan menyakiti hati Tuhan. Nah, sebagai akibat, kalau kita pelajari rentetan peristiwa di dalam pasal yang ke-17, bahwa Ahab sebagai raja Israel, ya, dia memerintah selama 20 tahun lebih, 22 tahun kalau tidak salah, di situ dijelaskan. Nah, kemudian perhatikan di sini, firman Tuhan datang kepada Elia bertemu dengan Ahab, memberitahukan tentang apa yang terjadi kepada bangsa Israel, bahwa tidak akan turun hujan selama 3 tahun setengah. Nah, saudara, menjadi pertanyaan. Jadi kalau kita lihat, kenapa seringkali ya masalah itu datang, ya mungkin kalau kita ya secara khusus aja ya, seringkali saudara dan saya mengalami banyak hal ya, kita mulai bertanya-tanya dalam kehidupan kita, kenapa sampai terjadi seperti ini? Ya. Kenapa kok seperti ini? Ya, kita mulai merenungkan, atau mungkin saudara mulai merenungkan, ada yang tidak beres dalam hidup kita. Ada yang kurang berkenan. Ya, tapi kalau kita lihat di sini sekali lagi, jadi ketika Elia berbicara kepada Ahab tidak akan turun hujan selama 3,5 tahun, kita lihat respon daripada Ahab ini nggak senang. Dia tidak senang dengan Elia, saudaraku.
Dan kemudian perhatikan di dalam pasal yang ke-17 kita lihat di situ ya, bahwa ternyata setelah Ahab meninggalkan Elia ada di satu sungai Kerit, dan kita melihat dia sementara minum air di sungai Kerit. Tetapi lama-kelamaan sungai Kerit itu mulai menjadi kering. Nah, biasanya sungai itu tidak akan kering, tetapi kok ini memang kering, saudaraku. Kering berarti panasnya begitu luar biasa ya. Kalau saudara pergi ke Timur Tengah ya, saya sudah pernah sampaikan bahwa 2013 kemarin ya, tahun 2013 Tuhan izinkan saya sebagai suami istri ya pergi ke sana, oleh karena ada orang yang memberkati kami pergi ke sana, dan saya lihat memang padang gurun di Timur Tengah itu, bukit batu ya, kalau panas nemen ya, apalagi seperti yang terjadi ini, saudaraku. Tetapi kita melihat di masa-masa sulit ya, di masa-masa yang sangat tidak baik, tetapi kita melihat Allah tidak membiarkan Elia mati kelaparan. Dan kita melihat Tuhan kirim gagak, burung gagak ya, untuk apa? Memberikan roti. Saya tidak tahu roti dari mana ya, saudara ya. Entah dia ambil di mana ya, tidak dijelaskan. Tetapi kita lihat di sini ya, di dalam ayatnya yang ke-6, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudaraku, luar biasa. Ia minum dari sungai itu. Jadi kita lihat, jadi sungai itu masih mengalir, tetapi tinggal sedikit-sedikit, saudaraku. Tuhan kirim ya, padahal burung gagak itu pemakan daging juga ya kan. Tetapi kok ya luar biasa ya, Tuhan pakai burung gagak kadang-kadang ya. Inilah kehidupan kekristenan ya. Kadang-kadang Tuhan pakai istilahnya untuk ya memelihara umat Tuhan. Kadang-kadang Tuhan pakai ya banyak hal ya. Ibaratkan seperti burung gagak untuk memberkati saudara dan saya. Untuk apa? Memelihara kita supaya kita tidak kekurangan. Ada amin, saudaraku? Seperti kitab Ibrani berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan dan membiarkan engkau. Asal apa? Saudara tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang sanggup menjamin hidup saudara dan saya. Haleluya. Jadi mari sama-sama kita terus ya berfokus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tantangan, ujian ya, masa-masa sulit, jangan pernah kita menoleh ke kiri dan ke kanan, apalagi kita melihat ke belakang. Tetapi mari kita belajar percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, saudara, ketika burung gagak memberi makan kepada dia dengan roti dan anggur, dan tidak sampai di situ. Kemudian kalau kita baca, tetapi ayat yang ke-7, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu, saudaraku. Nah, kita melihat, perhatikan, tidak sampai di situ. Maka apa? Ternyata Tuhan pakai juga satu orang namanya janda itu Sarfat. Nah, kita melihat, perhatikan baik-baik ya. Jadi sebelum saya lanjut, kondisi bangsa Israel ya, perhatikan kondisi bangsa Israel pada zaman Ahab sangat memprihatinkan ya, karena Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan ya. Ahab meninggalkan Tuhan ya, sehingga apa? Bukan saja Ahab itu membawa dampak kepada rakyat yang dia pimpin, saudaraku. Jadi pemimpin itu berpengaruh kepada rakyatnya, saudaraku. Jadi kalau karakter kita tidak baik, kalau karakter seorang pemimpin tidak baik, itu mempengaruhi kepada orang yang dipimpinnya, saudaraku. Nah, kita harus hati-hati. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya juga harus hati-hati membenahi diri. Supaya apa? Jangan sampai saya memberitakan kebenaran, jangan sampai saya memberitakan berita tentang firman Tuhan, saya sendiri ya tidak layak di hadapan Tuhan.
Ya. Seperti Paulus, ya. Jangan sampai aku mengajar tetapi aku sendiri ditolak, ya. Jadi kita harus membenahi, ya. Kalau engkau memimpin di satu ya sel-sel terkecil, engkau sekolah minggu di remaja, pemimpin inilah, pemimpin ini, saudara harus belajar, ya. Menjadi pemimpin itu harus mempunyai dedikasi, karakter, ya, dan mempunyai suatu integritas supaya apa? Orang-orang melihat akan cara hidup kita supaya apa? Mereka juga akan mengikuti kita, saudaraku, ya. Dan kita melihat sangat memprihatinkan kondisi bangsa Israel, dan dampaknya bangsa Israel mengalami suatu masalah yang sulit, kekeringan, saudaraku. Kekeringan. Kalau kita pelajari, banyak sekali yang terjadi. Orang Israel sangat menderita, dan orang Israel meninggalkan Tuhan, menyembah berhala. Ya, kita lihat di sini. Perhatikan, ya. Dan hati Tuhan itu disakiti, ya. Jadi kita lihat di sini, ya. Kalau hati Tuhan sudah tersakiti, perhatikan, maka Allah senantiasa akan bertindak. Untuk apa? Melakukan sesuatu. Yang pertama, Allah tidak turunkan hujan selama 3,5 tahun. Ya, kemudian yang kedua saya pelajari di sini, ya. Ketika hati Tuhan itu tersakiti, ini saya berbicara tentang perikop ini, ya, saudara, bahwa Tuhan bernubuat lewat Nabi Elia bahwa keluarga Ahab, ya, akan mengalami sesuatu hal yang sangat mengerikan, saudaraku. Ya, ini nubuatan firman Tuhan. Karena melalui Ahablah orang Israel berdosa. Kemudian yang ketiga, nubuatan buat Isabel, dan Isabel itu mempengaruhi sekali, berpengaruh Isabel, ya. Isabel, Yebelin, ya, saudaraku, ya. Isabel, kalau kita lihat, ya, sampai di kitab Wahyu disinggung tentang Isabel, ya. Berarti wanita ini begitu luar biasa, dia sangat mempengaruhi. Kalau kita belajar di dalam firman Tuhan, kalau kita kupas baik-baik, Ahab itu dia memerintah itu cuma sekedar apa, ya? Cuma sekedar topeng saja. Tetapi yang mengendalikan Ahab itu adalah Isabel, ya. Isabel yang mengatur pemerintahan. Ahab itu cuma sekedar dia apa, ya? Dia cuma sekedar jadi raja, tetapi yang mengatur dia, yang menyetir dia itu adalah Isabel, ya. Isabel. Meskipun kalau kita lihat Isabel itu dia mati sudah tua, saudaraku. Memang itu Tuhan, ya. Kadang-kadang, ya, kalau melihat, ya, kok bisa, ya, Isabel sudah melakukan hal-hal yang mengerikan tetapi dia mati sampai tua. Tetapi benar apa kata firman Tuhan, ya, dia dinubuatkan, dia dimakan oleh anjing-anjing, dia jatuh dari tembok dan dia anjing-anjing memakannya, sesuai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di 1 Raja-Raja 21 ayat 23 sampai 24. Nah, saudara. Nah, kita kan tidak akan membahas itu. Nah, kita lihat beberapa hal di sini bahwa, ya, ketika burung gagak, ya, burung gagak memelihara dia membawa roti, tidak sampai di situ. Nah, setelah namanya makanannya kita butuh tiap hari, ya kan? Kita aja satu hari 3 kali makan, ya. Ada yang sampai 2 kali, itu hemat-hemat, ya, kalau masa-masa sulit. Tetapi saudara-saudaraku, kita lihat di sini ternyata berjalan dengan waktu, ternyata Elia juga kekurangan. Elia juga dalam masa sulit. Tetapi kalau kita lihat di sini di dalam pasal 17 ayat yang pertama, Tuhan suruh, ya, Elia pergi kemana? Ke daerah Sidon, pergi ke janda Sarfat, ya. Ini makanya kita lihat, ya, tema yang saya sampaikan, cara Tuhan bekerja. Tuhan tidak suruh kepada Raja Ahab, Tuhan tidak kepada orang-orang yang kolong merak, Tuhan tidak suruh kepada orang-orang yang berada, ya. Tetapi Tuhan suruh pergi kepada janda Sarfat. Janda Sarfat, ya, yang sangat sederhana, sangat miskin. Alkitab berkata, kalau kita lihat di sini, ketika dia pergi, ya, dia pergi ke janda Sarfat. Janda Sarfat itu lagi mengambil kayu bakar dan dia cuma punya segenggam tepung.
dan minyak dalam buli-buli. Nah, orang Israel kalau berbuat Timur Tengah itu mereka olah roti itu pakai minyak, kemudian dibakar. Dan tinggal satu kali itu. Ya, perhatikan ya. Luar biasa. Sebagai nabi Tuhan, kita lihat ya, hamba-hamba Tuhan. Ya, saya percaya hamba Tuhan yang melayani di mana saja, mau di pelosok, mau di kota ya, dan sebagainya. Dan lain sebagainya. Saya percaya kalau dia menyerahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara. Begitu juga dengan saudara dan saya, jemaat Tuhan. Kalau saudara tetap ya fokus, tetap sungguh-sungguh berharap sepenuhnya kepada Tuhan di masa-masa yang sulit ini, saya percaya, dan Tuhan yang berjanji Dia akan ya memenuhi segala apa yang kita butuhkan dengan cara Tuhan sendiri. Tuhan pakai burung gagak, Tuhan pakai orang-orang yang tidak dianggap. Kita lihat ya, bahwa kita lihat ya, nabi Tuhan itu Tuhan pelihara. Ya, luar biasa. Nah, kita lihat di sini, perhatikan. Jadi yang pertama kita lihat di sini, tadi saya sudah singgung tadi bahwa di dalam pasal 17 ayat 1 sampai 6, jadi awal kekeringan Tuhan memelihara Elia, mengirimkan burung gagak, memberikan makanan buat hambanya. Nah, dalam masa krisis pun ya, kalau kita berserah dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, Tuhan pasti tidak akan membiarkan saudara dan saya. Amin. Seperti Elia sebagai nabi Tuhan, dia yang menyampaikan pesan Tuhan, ya, menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan berita firman Tuhan dengan apa? Tidak menyembunyikan, dengan terus terang menyampaikan apa? Peringatan, ya. Sebagai hamba-hamba Allah, ya, harus menyampaikan akan apa? Menyampaikan berita firman Tuhan secara terang-terangan, supaya apa? Mereka semua diberkati, mereka semua disadarkan, ya, supaya apa? Mereka kembali kepada jalan Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu sebagai seorang nabi, sebagai hamba Tuhan siapapun, dia harus mempunyai integritas dan tidak mau disogok, ya. Tidak mau segala hal yang tawaran segala hal, ya, dan lain sebagainya. Tuhan memelihara hambanya yang melayani dengan apa? Sungguh-sungguh. Yang penting kita menyampaikan akan kebenaran, menyampaikan isi hati Allah. Nah, saudara dan saya, Tuhan pasti memelihara dalam hidup kita. Dan yang kedua, di dalam pasal 17 ayat 7 sampai 24, Tuhan memakai orang biasa. Sekali lagi, tadi saya sudah singgung, Tuhan memakai orang biasa, ya, yaitu orang miskin janda yang seharusnya diperhatikan oleh orang-orang yang orang-orang yang punya segalanya. Tetapi kita melihat di sini, ya, ternyata janda ini menjadi saluran berkat untuk apa? Memelihara Elia. Dan juga ketika janda ini melakukan apa katakan oleh Elia, maka janda itu melakukan semua itu, ya. Janda itu melakukan, saudara-saudaraku. Jadi kita lihat, perhatikan di dalam ayat yang ke-10 sampai 11, kita lihat di dalam pasal 17, Elia sampai dan perempuan itu sedang mengambil kayu bakar. Elia meminta minum dan diberikan. Satu ketulusan itu dia memberi, ya. Dia memberi dalam kekurangan, dia memberi dalam keterbatasan, ya. Inilah. Kemudian setelah itu Elia meminta roti. Di dalam ayat yang ke-12 kita lihat di situ, yaitu saya catat di situ, perempuan itu berkata dengan jujur, yang sedang dialami kondisinya, hidupnya apa? Pas-pasan, ya. Ada orang, oh saya tidak punya, saya ini biasa-biasa aja. Padahal apa? Dia punya sesuatu. Nah, ini Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak berkenan. Tetapi kita melihat ini, perempuan ini dia berkata apa adanya, ya. Itulah Tuhan lihat pribadinya, ya. Memang pasti ada orang-orang yang melarat seperti perempuan ini. Tetapi Tuhan pilih janda Sarfat ini untuk apa? Untuk supaya dia melihat akan karya Tuhan yang luar biasa. Dia melihat cara Tuhan bekerja di masa-masa yang sulit ini. Ada amin, saudaraku? Perempuan, sekali lagi, perempuan itu berkata dengan jujur, tidak menyembunyikan sesuatu dengan apa? Ya, sesuatu. Dia dengan terus terang, ya,
tinggal satu kali makan. Dia bilang, aku itu loh punya segenggam tepung. Demi Tuhan yang hidup, aku punya segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli. Tinggal satu, saya mengolahnya. Kemudian apa? Setelah saya ngolah, saya tidak tahu besok makan apa. Dan kemudian saya dan anak saya akan mati, saudaraku. Nah inilah, dia berkata apa adanya. Ya. Ayat yang ke-12 kita lihat di sini, perempuan berkata dengan jujur apa yang sedang dia alami, kondisinya hidup ya, sangat memprihatinkan. Tetapi kita melihat ternyata Tuhan lihat hatinya. Kalau kita mau ditolong Tuhan, kita berkata apa adanya kepada Tuhan. Kita harus berkata jujur, kita berkata Tuhan, ya, apa adanya. Disitulah terjadi mujizat Tuhan. Nah kita melihat di sini, perhatikan di dalam ayat yang ke-13, di dalam pasal yang ke-17, ayat yang ke-13, Elia memberikan penjelasan, ya. Ketika perempuan berkata, demi Tuhan yang tinggal ini. Tetapi kita melihat Elia memberikan penjelasan bagaimana dia supaya mengutamakan Tuhan dalam masa sulit, ya. Dia berkata, berilah kepadaku dulu, ya. Berikanlah kepadaku dulu, baru engkau akan menikmatinya, ya. Berikan. Elia berkata, jangan takut. Jangan takut. Tapi kita melihat di sini ya, respon daripada janda ini. Ya, dia tidak goyah sekalipun di dalam kekurangan. Sekalipun dia mengalami suatu masa sulit, tetapi dia mendengar apa kata Nabi Tuhan itu. Nah, kita melihat ketika kita melakukan firman Tuhan, kita belajar seperti janda ini. Dia melakukan, dia memberi dalam kekurangan. Maka apa? Di masa sulit, masa kelaparan, maka apa yang terjadi? Ternyata ada sesuatu yang Tuhan kerjakan kepada keluarga ini dan kepada Nabi Elia ini, saudaraku. Ya. Jadi berikanlah kepadaku terlebih dahulu, baru engkau akan makan. Nah kita melihat ya, menjadi suatu pelajaran kita. Apakah kita di masa-masa sukar ini kita tetap mengutamakan Tuhan? Ya mungkin ya kita tidak akan berbicara tentang ya seperti apa yang dikatakan dialami oleh perempuan ini. Tetapi apakah di masa sukar ini kita mau beri untuk Tuhan? Memberi hidup kita untuk apa? Melayani Tuhan. Apakah kita masa sukar ini kita mulai mengeluh? Ya, jangan kita mengeluh, jangan kita bersungut-sungut, tetapi belajarlah untuk kita mau mempercayakan kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup mengadakan segala perkara. Kita datang kepada Tuhan. Ya. Apalagi kita kalau ke rumah Tuhan, jangan kita boleh katakan jangan kita ukur-ukur, jangan kita setengah-setengah untuk kita memberi kepada Tuhan. Ya. Beri yang terbaik, beri yang terbaik. Apa yang engkau punya, hidup kita, harta kita, berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada amin, saudaraku? Yang kita layani Tuhan. Kalau kita yang layani Tuhan, Allah yang kita percaya, Dia akan memberikan apa yang Tuhan janjikan. Ayat yang ke-14, tepung dan minyak tidak akan habis pada masa kelaparan sampai apa? Tuhan memberi hujan. Dan benar saudaraku, ketika perempuan ini dia mendengar, dia melakukan apa kata Nabi. Ya, dia tidak bersungut, dia tidak berkata, oh, nanti saya begini, nanti saya begitu, tidak. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata bahwa dia melakukan itu dengan apa? Dengan ketulusan hati, saudaraku. Nah, kalau kita lihat di sini, perhatikan, ya, kita lihat rahasia perempuan ini dipelihara Tuhan. Perempuan ini percaya kepada Elia, percaya dengan perkataan Elia. Coba seandainya dia tidak percaya, ya, Tuhan bisa pakai orang lain, Tuhan bisa pakai perempuan lain. Tetapi oleh karena perempuan ini percaya kepada perkataan Elia, makanya apa? Ya, mujizat terjadi. Seandainya dia tidak percaya, mujizat tidak akan terjadi dalam kehidupan mereka dan mereka pasti akan mati. Amin. Karena apa? Kelaparan pada waktu itu hebat. Orang Israel mulai mengeluh, orang Israel mulai dalam keadaan yang tidak berdaya. Ya, kita lihat, ya. Jadi yang kedua, kita lihat di sini, rahasia yang kedua, ada satu tindakan untuk melakukan yang dikatakan oleh Elia. Perempuan ini, dia memberi dalam kekurangan. Amin. Dia memberi dalam apa adanya. Luar biasa.
Di dalam ayat yang ke-16 kita melihat akhirnya apa? Mereka dipelihara Tuhan sampai turun hujan. 3,5 tahun loh dia dipelihara Tuhan. Memang sudah berjalan ya, tetapi kita lihat ya, selama masa-masa kelaparan kita melihat ternyata tepung yang segenggak itu, tepung yang ada di tempayan itu tidak habis. Mereka makan dengan sepuasnya ya, tepung dan minyak itu. Bukankah itu luar biasa Tuhan bekerja? Ya, saya percaya di masa-masa yang sangat sulit ini Tuhan pasti bekerja buat orang-orang yang tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudara, saya punya satu pengalaman. Dia ada satu, ya saya tidak sampaikan siapa tak, saya tidak sebut nama ibu ini ya. Ya saudara, kadang-kadang kita ya anggap apa ya, biasa-biasa ya. Ya, waktu ya padahal itu waktu itu ya kami lagi perlu sesuatu. Ya, tetapi ketika emak itu datang ya, ada ibadah wanita di rumah. Tiba-tiba dia datang setelah ibadah wanita di rumah, dia berkata, jadi orang yang saya tidak harapkan, ya, orang yang saya tidak harapkan, karena saya tahu keadaannya. Tapi kita melihat ya luar biasa ya, ternyata Tuhan luar ya. Dia bilang setelah selesai ibadah dia berkata begini, ini saya mau kasih sesuatu, ya. Oh iya, saya pikir itu ya paling ya berapa ya saudaraku. Ternyata waktu dia memberi. Ya, dia memberi untuk kami sebagai hamba Tuhan. Wow, luar biasa. Ya, luar biasa. Kadang-kadang kita melihat hal-hal yang nggak mungkin, tetapi kalau Tuhan gerakkan, ternyata Tuhan luar biasa. Dan saya melihat luar biasa. Ya, saya kaget. Loh, cik ake, ya. Orang Jawa bilang ake, kok cik banyak air? Ya luar biasa. Ya, padahal saya melihat ibu ini biasa-biasa, tetapi ketika ya mungkin dia mendengarkan firman Tuhan apa segala macam ya, dia memberikan sesuatu. Ini saya ada berkat, ini ada bla 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 ya, saya tidak bisa jelaskan. Dan luar biasa. Karena apa? Dia melakukan firman Tuhan dan sampai sekarang dia dipelihara Tuhan ya. Nah, saudara-saudara, jadi kita lihat ya, Tuhan memelihara perempuan ini dan Tuhan memelihara Nabi Elia ini. Nah, tidak sampai di situ. Kalau kita pelajari lagi di dalam ayat yang ke-17 sampai 24, ternyata anaknya itu dalam berjalannya waktu anaknya itu sakit dan tidak bernafas. Dan singkat cerita, apa yang dia buat pada masa-masa yang sudah berlalu, Tuhan perhatikan. Amin. Tuhan perhatikan. Ya, seperti perempuan Sunem, Tuhan perhatikan. Ya, Tuhan perhatikan saudaraku. Ya, jadi belajar kita percaya. Dia dalam keadaan keluarga ini anaknya sakit, kemudian dia tidak bernapas, artinya sudah mati. Dan singkat cerita, Elia datang dan Elia berdoa, dia meminta belas kasihan. Dia berkata, perempuan ini sudah berbuat yang terbaik buat Tuhan. Masakah engkau tidak perhatikan? Dan benar, Tuhan melihat perempuan ini. Karena apa? Dia sudah berbuat yang sesuatu. Dia sudah berbuat yang terbaik. Buat apa? Buat pekerjaan Allah. Ya, untuk apa? Memelihara hamba Allah ini, saudaraku. Dan banyak cara-cara lain. Dan kita melihat Tuhan membangkitkan akan anak ini. Dan kalau kita lihat di sini, perhatikan di dalam pasal yang ke-17 ayat yang ke-24 bahwa kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Amin. Jadi mari kita belajar firman Allah ini, Alkitab ini merupakan suatu perjanjian. Ya, janji Allah. Apa yang dia firmankan pasti akan digenapi. Asal apa? Kita belajar percaya bahwa dia tidak pernah meninggalkan. Asal apa? Hidup kita beres, hidup kita bertumbuh, hidup kita mempunyai kualitas iman yang kokoh. Percaya sungguh-sungguh bahwa di masa sulit ini pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Nah, kita lihat di sini kesimpulannya, perhatikan bahwa kalau kita lihat di sini bahwa pemeliharaan Tuhan itu pasti nyata dalam kehidupan kita. Ya.
adapun keadaan kita, apapun keadaan kita di hari-hari ini, kalau kita utamakan Tuhan dalam segala perkara, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Bagaimana dengan saudara? Kalau janda Sarfat ini dalam kekurangan, dia memberi untuk Tuhan, dia memberi yang terbaik, dia memberi semua apa adanya, tetapi Tuhan kembalikan luar biasa. Sampai di masa-masa kelaparan, Tuhan pelihara. Kita lihat tepung itu tidak habis-habis. Sampai apa? Sampai hujan itu akan turun dengan waktunya Tuhan. Saya percaya di masa pandemi ini, di masa sulit, di akhir zaman ini, Tuhan memelihara umat-umat Tuhan. Tuhan memberi yang terbaik. Yang penting iman kita tetap bertumbuh, iman kita tetap dewasa. Kita jangan bersungut-sungut di dalam masa-masa ini. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan yang saya sampaikan. Marilah kita belajar sungguh-sungguh, percayakan. Jangan percaya kepada orang lain, tetapi percayalah kepada janji Tuhan yang sanggup mengadakan segala perkara, yang sanggup memulihkan hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih. Kami percaya firman Allah yang hamba sampaikan memberkati kami seperti janda Sarfat ketika dia mengalami kesulitan. Elia datang berjumpa dengan dia, meminta minum dan meminta roti. Tetapi kita melihat bahwa janda ini dia memberikan untuk Elia ini. Dan ketika dia memberi yang terbaik, dia memberikan dalam kekurangan, maka Tuhan memberikan luar biasa, memelihara dia dalam selama masa sukar. Hamba-Mu percaya kalau jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada hamba ini Tuhan, kalau mereka belajar percaya sungguh-sungguh, melakukan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, memberi dalam kekurangan, memberi yang terbaik, memberi hidup kami menjadi alat Tuhan, maka Tuhan juga akan peduli kepada kami semua Tuhan. Terima kasih, berkati semua jemaat Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikianlah saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan bersama. Kiranya firman ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, di setiap hari kita menjalani kehidupan ini. Dan mari saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini menutup serangkaian ibadah kita di pagi hari ini. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Amin. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Lebih sungguh lagi, oh Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kita akan tamatkan ibadah. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat semua yang Engkau berikan kepada kami. Kami sudah diberkati oleh ibadah ini, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami seperti apa yang kami sudah dengar, seperti janda Sarfat ini, dia melakukan apa kata Elia di masa-masa sulitnya. Begitu juga dengan kami hari ini, kami tetap mengandalkan Tuhan, kami tetap percaya kepada firman Tuhan. Ya dan amin, Dia sanggup
mengubah hidup kami, dia sanggup memelihara kami, dan dia sanggup memberikan yang terbaik buat kami. Kami berdoa buat pemerintah kami supaya Tuhan tolong di masa-masa ini. Tuhan bekerja, terus Tuhan Kau pakai pemerintah kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang terkait Tuhan tolong, dan kepala-kepala daerah sampai kepada kecamatan, RT dan RW, mereka semua dapat memimpin negara kami dengan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Apalagi menghadapi akan sampai sekarang COVID-19 ini tetap berjalan, Tuhan tolong semua kami serahkan kepada Engkau. Biarlah Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menolong dalam setiap mereka yang mengalami suatu kesulitan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan memelihara kami sedemikian rupa Tuhan. Yang penting hidup kami benar di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita terima berkat. Saudara, biarlah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.